Novel menikah saat SMA part 25. Hari ini, Bunga bangun lebih awal dari biasanya. Ia memakai baju sekolah dengan tergesa-gesa. Tak lupa ia membangunkan Boy. Buru-buru amat, tanya Boy yang sedang memasang dasi abu-abunya. Gak apa-apa, aku mau mastiin Dona aja. Mastiin? Iya, Dona dia mau pindah sekolah katanya, ujar Bunga. Oh, Boy manggut-manggut. Kok kamu biasa aja sih? Tanya Bunga. Ya, terus gue harus ngapain dong? Bagus deh kalau dia pindah sekolah, gak ada yang gangguin lo lagi. Balas Boy. Jadi kamu udah tahu bahwa... Udah, potong Boy. Beberapa menit kemudian, Bunga dan Boy menyelesaikan semuanya. Mereka keluar dari apartemen menuju parkiran. Sesampainya, mereka bergegas ke sekolah. Pagi buta sekali, jam 5:15, setengah jam kemudian mereka sampai di sekolah. Bunga menepuk jidatnya pelan. Aduh, kenapa malah berhenti di sini? Tanyanya. Tadi lo nggak bilang berhenti. Ya udah, gue jalan terus sampai sini. Jawab Boy tanpa dosa. Iya, biasanya Boy menurunkan Bunga di halte bus jika mereka berangkat lebih awal. Namun jika mereka datang di detik-detik mobil, maka Boy tak perlu repot-repot menurunkan Bunga di halte. Karena tujuan utama Boy menurunkan Bunga di sana hanya menghindari Bunga dari gosip-gosip nantinya yang beredar. Bunga memperhatikan sekitarnya. Terus ini kayak mana? Tanyanya yang melihat banyak orang lalu lalang di sekitar sini. Slow aja, ujar Boy lalu tersenyum. Kemudian Boy keluar dari mobil. Boy mengitari mobilnya. Ia membuka pintu mobil Bunga dan menyuruh Bunga untuk keluar. Bunga menutup matanya pelan. Mampuslah, gumamnya. Udah, slow yang, ucap Boy sambil senyum. Sontak Bunga menatap Boy tajam. Bisa-bisanya dia berkata seperti itu di sini. Untungnya tidak ada yang dengar. Bunga mengeluarkan kaki kanannya terlebih dahulu, baru kaki kirinya. Woi, itu siapa yang keluar dari mobilnya Boy? Hah? Boy pacaran dengan cewek? Hati-hati dengan Dona, woi. Kuat bener nyali itu cewek. Cantik, woi. Mas cantikan gua. Wadidaw. Dan gans. Kapan gua punya cewek cantik itu cewek? Itu anak baru kelas 11 itu kan? Begitulah celoteh yang dikeluarkan dari para human. Banyak bener celemek pendeknya. Semuanya di komen. Begitulah netizen. Tapi nih ya, tanpa netizen kita tak mungkin wow dari mata dunia. Hehe. Boy mengkalungkan tangannya di leher Bunga. Sans aja, bisik Boy. Di dalam hati, Bunga mendomeli Boy habis-habisan. Kalau nggak menjaga image, mungkin Bunga udah mencincang tubuh orang yang berada di sampingnya saat ini. Sedangkan Boy malah tersenyum manis dengan sepasang wajah tak bersalah. Boy melepaskan tangannya yang melingkar leher Bunga. Dah. Bunga memutar bola matanya malas, kemudian berjalan ke meja Boy dan duduk di bangkunya. Nanya Boy. Ups, maksudnya Bunga. Lo kok duduk di sini? Tanya Bisma, teman sebangku Boy. Bisma, kenalin gue Bunga, calon teman sebangku lo. Bunga memperkenalkan dirinya seraya mencorongkan tangan kanannya. Bisma membalas corongan tangan Bunga. Gua Boy, teman sebangku lo sungguhan no kawe. Potong Boy lalu memberi isyarat pada Bisma untuk minggat dari duduknya. Bisma menjauhkan tangannya dari tangan Bunga. Lalu ia beranjak dari sana menuju tempat Bunga biasa duduk, pastinya dengan ombelan kecil di bibir Bisma. Bunga melirik bangku Dona dan Tiara yang kosong. Upacara bendera sebentar lagi akan dimulai. Namun Dona dan Tiara belum juga datang ke sekolah. Semua murid tengah berdiri di lapangan. Mereka sedang menyusun barisan sesuai kelas untuk memulai upacara. 1 menit upacara dimulai, Dona dan Tiara masih belum datang. Ternyata mereka beneran pindah sekolah. Ya udah deh, terserah mereka.
ucap batin Bunga. Sedangkan Niki dan Dila datang 1 menit sebelum upacara dimulai. Jadi Niki dan Dila, begitu juga Adam, belum tahu jika Bunga udah pindah duduk ke samping Boy. Boy berdeham. Bunga menoleh ke samping seraya menaikkan alisnya sebelah. Iya, Boy berada di barisan ke-6 dari barisan cowok dan Bunga berada di barisan ke-6 dari barisan cewek. Mereka bersebelahan. Katanya 2 hari lagi mau ujian kenaikan kelas. Bunga memutar bola matanya malas. Terus? Ketus Bunga. Masa bicara hal seperti itu harus dibicarakan di jam seperti ini? Kayak tak ada waktu lain aja. Boy menatap Bunga tajam. Gak peka, batin Boy. Setelah itu mereka diam-diaman hingga upacara bendera selesai. Mereka melakukannya dengan khidmat. Semua murid diperbolehkan masuk ke kelas masing-masing. Sorak Bu Lili, guru kesiswaan sekolah ini. Boy menyatukan tangannya dengan tangan Bunga. Yuk, titahnya. Bunga menurutinya saja. Kok kantin? Tanya Bunga saat mereka memasuki kawasan memakan. Boy tak menjawabnya. Ia menyuruh Bunga untuk duduk di salah satu kursi yang ada di sini. Lalu ia memesan makanan di stan makanan yang ada. Boy meletakkan 2 makanan di atas meja. 1 untuk dirinya, 1 lagi untuk Bunga. Makan, titah Boy. Bunga mulai memakannya, tanpa merespon apapun. Sedari upacara tadi, perut Bunga emang keroncongan. Tapi untungnya dia tak tergeletak lantai hanya karena kelaparan. Bunga menyelesaikan makannya dengan waktu 3 menit. Minumannya mana? Tanya Bunga. Boy mengangkat tangan kanannya sebagai isyarat. Orang yang menjaga stan datang ke meja dengan bawa 2 gelas jus mangga. Bunga langsung meminumnya tanpa mengucapkan makasih pada pengantar minuman tadi. Bunga bernapas lega saat menyelesaikan minumannya. Boy tertawa pelan melihat aksi orang yang ada di depannya. Bunga mengetahui bahwa Boy sedang memperhatikannya. Namun Bunga bodoh amat. Ia memilih untuk mengeluarkan ponsel dan memainkannya. Lucu, gumam Boy. Bunga menatap orang yang ada di depannya. Ia mendengar gumaman Boy. Bunga tersenyum lebar. Emang, ujarnya antusias. Yain, final Boy lalu beranjak dari duduknya. Refleks Bunga ikut berdiri dibuatnya. Bunga menyimpan ponselnya di rok abu-abunya. Ia berjalan di belakang Boy dan pastinya sedang menyamai posisinya dengan Boy. Namun langkah Boy begitu lebar. Jalannya juga begitu cepat. Jadi Bunga ketinggalan beberapa langkah dari Boy. Boy sampai di kelasnya terlebih dahulu. Malahan sekarang ia sudah menduduki kursi Bisma. Kursi yang bakal menjadi kursinya sampai kenaikan kelas. Bisma kok dulu duduk di sana Boy? Tanya Icok penasaran. Gue suruh. Balas Boy tanpa menoleh ke lawan bicaranya. Demi si itu? Tanya Icok seraya memanyunkan bibirnya mengarah ke tas Bunga. Boy tak menggubrisnya. Walaupun Boy tak melihat wajah Icok, ia tahu bahwa si itu yang bilang Icok adalah Bunga. Beberapa menit kemudian Bunga datang. Ia masuk ke kelas dan menoleh ke arah sahabat-sahabatnya, lalu tersenyum. Niki berjalan menuju meja Bunga. Nah lo, kenapa pindah? Tanyanya to the point. Padahal sang empu baru saja duduk di kursinya. Kepo, sindir Icok. Niki membalas dengan menatap Icok tajam. Icok kicep dibuatnya. Mulai hari ini gue duduk sama Boy. Jawab Bunga tak kalah to the point. Dila menyusul Niki. Kenapa? Gak boleh ya kalau Bunga duduk dengan gua. Potong Boy dengan bertanya. Boleh, tapi alasannya dulu. Gue gak mau Bunga jauh dari gua. Ketus Boy. Niki tersenyum miring. Ya udah deh, semoga lo betah dengan kawan sebangku baru lo. Final Niki kemudian pergi dari meja Bunga. Dila melakukan hal yang sama dengan Niki. Seseorang masuk ke dalam kelas. Bunga, hai. Udah seminggu kita gak ketemu.
Suara orang itu dan mendekat ke Bunga. Bayu, ucap Bunga sambil melirik Boy sekilas yang tampak dari raut mukanya tak suka melihat Bayu. Ya, orang itu adalah Bayu, dia telah kembali dari luar kota. Kok kamu pindah duduk sini? Tanya Bayu melihat orang di samping Bunga yang tak lain adalah Boy. Dia ingin duduk dengan gua, emang masalah buat lo? Getus Boy. Sedangkan sahabat Boy, begitupun sahabat Bunga, hanya menyaksikan pertunjukan itu dengan senyum-senyum. Ya enggak sih, terserah Bunga aja. Ya udah, aku duduk dulu ya, Nga, ucap Bayu melihat guru telah masuk ke kelas. Bunga membuang napasnya pelan. Lo duduk di pojok, pinta Boy. Tanpa aba-aba, Bunga angkat tasnya. Oke, ujar Bunga yang mengalah supaya tidak memperpanjang masalah. Mereka pun ceng tempat duduk. Kan ini lebih bagus, lebih enak pemandangannya, ujar Icok bersemangat. Boy menatap manik mata Icok dalam-dalam. Awas aja kalau lo nusuk gue dari belakang, habis lo gue buat.